Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berjumpa kembali. Hari ini saya bersama seseorang ya yang sangat istimewa. Nanti emak-emak tolong jangan histeris gitu ya. Baik, alhamdulillah hari ini saya kedatangan seorang tamu yaitu Bang Yanes ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yanes. Waalaikumsalam warahmatullahi Waras kan ya? wabarakatuh. Waras. Alhamdulillah. Senang banget bisa diundang sama Koko di Masya sini. Allah. Masya Allah luar biasa Nah, ya. Ini kalau emak-emak, putri-putri pasti udah familiar gitu ya. Ini untung nggak ada anak SMA loh, Oh, Bang. nggak ada anak SMA ya? Kalau ada anak SMA suruh mundur dikit. Kalau ada gurunya? Maju terus. Guru perempuan maksudnya, guru suruh mundur dikit maksudnya. Gantengnya kelewatan gitu. Oh iya benar. Bisa. Masya Allah. Nah, ini baru kali ini saya kedatangan artis begini nih. Wah. Cuman sorry nih, Bang. Heeh. Saya nggak pernah nonton TV sekarang. Sedih banget ya. Sama sejak lihat TV. Beneran, saya udah berapa tahun nggak pernah nonton TV. Yang saya tonton di TV cuman itu doang, apa? MotoGP. MotoGP ya. Itu pun sekarang saya nonton di handphone gitu. Sama karena kalau sibuk pasti nonton di handphone ya sekarang ya. Iya, jadi TV itu beneran sekarang udah gak kepake mas itu. Masya Allah, alhamdulillah ya hari ini saya kedatangan Bang Yanes di sini. Kita nanti mau ngobrol-ngobrol ringan lah ya, seperti kapas gitu ya. Asik. Jangan berat-berat gitu. Kita ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol santai. Sambil belajar hijrah sama Koko. Masya Allah ya. Jadi saya bilangnya kalau ngobrol santai itu ngos-ngosan gitu, Bang. Ngos-ngosan. Oh, Ngobrol santai gitu. ngobrol santai. Oh iya benar-benar. Keren programnya. Ngos-ngosan. Oh, iya, benar-benar. Boleh ya ngos-ngosan ya. Oke, Masya santai. Allah. Ngos-ngosan ya. Nah, alhamdulillah kita semua sekarang dalam keadaan sehat, mendapatkan nikmat sehat, nikmat Islam yang terutama ya Bang ya. Nah, saya sebenarnya agak grogi loh ngewawancarain host nih. Ini sebenarnya host ini. Saya justru mau belajar ke host sama Bang Yanes nih ya. Justru pas Gimana? sama-sama belajar Koko Gitu ya? kan. Karena yang sendiri kan yang mau mencoba untuk hijrah gitu kan. Mencoba buat hijrah ketemu Koko gitu. Wah, ini adalah satu hal yang luar biasa ya buat Iya. teman-teman di rumah semuanya, buat para sahabat semuanya. Karena nggak disangka-sangka tiba-tiba yang tadinya benar-benar pingin hijrah, belajar benar-benar agama lebih mendalam, ketemu Koko gitu kan. Terus itu ada satu hal kebanggaan sendiri Koko. Oh gitu ya, waduh jangan gitu dong. Terus saya jadi terbang nih. Enggak, biasa aja lagi nih. Saya yakin gini Bang, setiap pertemuan dua orang itu nggak ada yang kebetulan. Betul banget. Ya, itu sudah ada yang ngatur. Apapun itu ya, apapun itu kejadian itu. Entah itu orang itu membuat kita tertawa, entah orang itu membuat kita menangis, entah orang itu membuat kita bahagia, Betul. atau membuat kita sedih, ataupun entah orang itu menjadi saluran rezeki buat kita, Betul. atau orang itu ngambil uang kita gitu. Nah itu yang sering kejadian ya. Pernah ketipu orang? Ditipu orang nggak pernah. Kalau ditipu ya. Ketipu orang kan? Ketipu Ditipu orang kan? Iya. Nah, saya juga begitu. Nah, Curhat. tapi maksudnya gini, artinya kalau ada orang nipu kita, sebenarnya kita harus memahaminya atau menerimanya sebagai ujian, Bang. Iya. Gitu ya. Sebenarnya simple, kita harus menerima ujian gitu ya. Harus mencoba menerima. Cuman yang paling susah itu kadang untuk mengucapkan kata ikhlas itu loh kok. Ikhlasnya, ya betul. Ya kan. Susah tuh kadang berat. Susah ya. Itu yang masih Harus belajar ya. Iya, masih Jadi belajar. setiap detik hidup kita ini kan ujian, Bang. Ya. Jadi ya apapun lah, kita diberikan kebahagiaan melalui seseorang, kita ditipu orang, itu anggap aja sebagai ujian supaya iman kita tetap ini bahkan meningkat gitu. Iya. Kalau ada orang ditipu orang terus dia suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu ya. Itu yang masih sering Yanes lakuin. Kadang kok bisa sih, ya Allah tega banget sih Yanes lagi susah kasarnya Nah, gitu. gitu. Kadang suka suzonnya kayak gitu, makanya ya Allah dosa banget, makanya kenapa gitu di saat emang lagi membutuhkan mobil tiba-tiba pindah tangan gitu. Nah, iya. Kenapa kadang gitu. Tapi ternyata dari semua itu banyak banget hikmah yang bisa Yanes dapatin sih. Banyak banget dari situ. Ya, sekarang saya mau interogasi dikit boleh ya? Deg-degan jadinya ya. interogasi. Oke. Jadi Bang kita nggak Yanes? usah pakai bahasa Jawa lah ya, karena Nanti dong, bentar dong. Iya, Kan iya. belum ketahuan nanti ini kelahiran mana nih. Saya kaget tadi tahu dia lahir dari di mana gitu. Bener ya. Jadi lahir di mana, Bang? Langsung to the point. Langsung aja dah to the point dah. Lahir di Kalau kelahiran sih harapannya di luar negeri ya. Wih, gitu harapannya. Mantap.
Tapi ternyata Allah memberikan jalannya terbaiknya di daerah Jawa Tengah. Oh gitu. Nah, di mana nih Jawa Tengahnya nih? Aduh, jadi kenalan kan dia. Terus dia lupa. Lah kok jadi familiar sama bahasa saya ya? Saya mengikuti jejak Koko jadinya. Waduh. Koko lahir pun saya ikutin Koko. Gitu. Enak aja. Enggak, kebetulan saya lahir di Cilacap Koko. Cilacap ya, Masya Allah. Cilacap. Tahun? Kalau umur boleh nggak sih artis tanyain? Tahun Kelahiran? kalau dari pemirsa di rumah silakan tebak, nanti dapat hadiah dari Koko. Iya. Jadi pakai ini ya, giveaway gitu ya. Enggak, saya kelahiran tahun 90. 90, Masya Allah. Sudah banget ya. Cilacap. Sama. Kok bisa di Cilacap? Emang orang tua asli Cilacap? Jadi sebenarnya di Cilacap itu cuma numpang lahir apa ya? Oh, numpang lahir. Izin nggak tuh numpang lahir di situ? Udah permisi sih. Udah permisi. Kan? Permisi ke beberapa RT RW RT. gitu kan. Punten Bapak RT RW. Jadi kebetulan orang tua emang dinas di daerah Cilacap. Gitu Oh, kan. dinas. Jadi ya udah, jadi mama nggak sengaja, tadi juga udah nggak sengaja kan, aduh kok bisa sih hamil gitu kan. Ya bisa lah. Mungkin suatu hal anaknya diharap enggak sih sebenarnya. Karena emang dia cuma satu, mama bilang. Mama cuma satu, tiba-tiba kamu ada, ya udahlah, jadi dilahirin di Cilacap. Iya. Tapi kan bukan khilaf kan maksudnya. Kadang khilaf sih ya, khilaf orang tua. Bukan lah, itu bukan khilaf lah. Masya Allah. Jadi ternyata Bang Yanes ini sekampung sama saya nih. Baru tahu ya. Nah, kalau saya numpang lahir Semarang, cuman besarnya di Cilacap. Oh, gitu. kalau Enes numpang lahir di Cilacap, dibesarin di Cilacap, cuma keluarga asli Sunda semua. Oh, cuma makanya sore Isa bahasa Jawa agak angel lagi gitu ya. Karena campuran Sunda mungkin sama orang tua ya. Tapi tetap lah Cilacap tuh keren lah. Kalau saya sama mami saya itu istilahnya harus ngapak. Oh. Orang ngapak orang kepenak gitu. Oh iya, benar-benar. Karena kalau bukan dari kita sendiri yang menjaga sebuah kebudayaan, gitu kan, siapa lagi gitu. Masya Allah. Berarti tahu dong, Benteng Pendem tahu dong. Oh tahu, itu Teluk Penyu tahu dong. Itu kalau misalkan zaman-zaman dulu, kalau misalkan kita lagi pingin healing bahasa sekarang, healing, mampirnya ke sana gitu kan. Sekarang udah bagus banget katanya. Susah kalau podcast sama anak milenial ya. Iya benar. Iya. Itu tempatnya bagus banget ya. Jadi buat pemirsa di rumah, kalau misalkan mampir ke Cilacap tuh tempatnya Benteng Pendem, Teluk Penyu, Nusa Kambangan, Pasir Putih ya. Nusa Kambangan kita bisa ya nyebrang ya. Bisa terus sekarang ya. Ada kapalnya juga. Ada kapalnya. Jadi kita bisa menyeberang ke nggak semua titik ya. Betul. Ada satu titik yang ada sebenarnya itu Benteng Pendem juga. Oh. Jadi ada, ya nggak tahu nih mitos apa. Karena kan Benteng Pendem gede, besar banget kan. Besar. Ya? Kalau Benteng Pendem itu kan adanya di Teluk Penyu kan. Maksudnya ya di daerah Teluk Penyu situlah. Okay. Tetapi di Nusa Kambangan itu sebenarnya ada Benteng Pendem juga. Nah itu katanya kalau misalkan kata orang tua tuh ada jalan terowongan dari Benteng Pendem nembus ke sana. Nembus di sana katanya. Tapi kalau kita ke Benteng Pendem, nanti kalau kita pakai guide gitu ya, itu nanti kita dikasih tahu terowongannya tuh. Oh. Saya pernah ke situ. Jadi ada terowongannya yang makin lama makin ke dalam. Sekarang sih mungkin sudah terendam air. Oh iya. Waktu saya datang kira-kira terendam air hampir sebetis lah. Iya betul. Nah guide itu kan ngasih tahu, nah ini terowongan yang ke Nusa Kambangan gitu. Oh. Nah cuman kan sudah. Saya tuh belum, kalau saya belum pernah, saya selama tinggal di Cilacap itu belum pernah saya nemuin yang terowongan itu. Nah saya pada tahunya pas saya udah di Bogor, ternyata ada sefenomenal ini gitu terowongan yang bisa nembus ke Benteng Pendem. Ternyata emang di zaman dulu mereka membuat itu tuh untuk penjagaan mereka sendiri. Zaman dulu tuh ya. Belanda. Padahal Benteng Pendem itu yang bangun Portugis. Nah, yang bikin luar biasanya Benteng Pendem itu mereka bisa ngerakit seperti itu tanpa adanya bantuan semen ya zaman dulu. Iya kan kalau nggak salah. Ya zaman dulu mungkin bukan semen Nusantara kali ya. Iya bukan. bukan Holcim. Ya dari ya. Tapi kan Benteng Pendem itu dulu kan yang saya dengar ceritanya setelah dibangun oleh Portugis, dipakai Portugis, kemudian pakai Belanda, terakhir dipakai Jepang. Iya, Jepang juga pakai. Jadi di Benteng Pendem itu ada semacam kayak barak-barak gitu, ruangan-ruangan khusus ya. Yang ini ada ruangan khusus buat nyiksa, ini ada ruangan khusus buat apa gitu lah. Iya. Keren itu mah, bener keren sebenarnya. Sumpah saya ada proyekan ke daerah sana tuh senang banget. Makanya pas sebenarnya ada beberapa kerjaan di tanggal itu kan. Saya bilang kosong asalkan emang saya syutingnya di situ. Iya. Dulu sering dipakai tuh. Iya sering ya? Buat apa syuting yang mistis-mistis gitu lah. Oh gitu. Oh pas dulu sering ya di situ? Dulu sering di situ. Mungkin udah lama banget zamannya ya? Ah iya, zaman Rekiplik. Rekiplik. Bener. Iya ya. Itu kalau Benteng Pendem itu tempat saya waktu kecil main. Dari rumah naik sepeda main situ. Emang dekat rumahnya situ? Nggak jauh. Emang di mana? Saya tuh di dekat Pasar Gede. Pasar Gede? Oh. Pasar Gede Cilacap.
pasar gede itu yang Iya, oh tahu yang dekat dekat stasiun pantai. kereta Iya, dekat api. kereta api. Iya, Tapi saya di sekarang belakang semuanya pasar. banyak perubahan ya. Iya sih emang. Ya, tapi kalau saya bilang sih gini, karena mungkin Cilacap itu kan kota yang paling ujung di pinggir Ujung iya. pantai kan, bukan kota yang dilewatin Iya benar. orang, maksudnya transit dari mana ke mana Betul. gitu. Kalau kayak Purwokerto kan Heeh. dilewatin, makanya Masih ramai. dilewatin, masih aman. Kalau Cilacap kan ujung sampai sampai selatan sampai pantai kan. Betul, ujung. Nah, jadi mungkin perkembangannya tidak seperti Purwokerto Nah, atau iya benar. bagaimana lah. Emang agak lama ya. Ya, Padahal kalau misalnya kita lihat dari segi ekonominya semuanya itu ya Masya karena ada Allah Pertamina ya. itu semuanya orang-orang kayaknya mampu semua di situ ya. Ya, Kebanyakan mayoritasnya menengah ke atas lumayan banyak lebih banyak. ya karena ada Pertamina kan, Betul. ada semen kan ya. Masya Allah ternyata sekampung. Makanya saya kaget nih lah. Saya jauh-jauh muter-muter kemana-mana di Jakarta ya. Ketemunya sama Koko orang. Ketemunya orang ngapak ya. Iya, orang ngapak. Masya Allah. Masya Allah Bapak Ibu. Sekarang di? Di Garut. Oh di Garut. Mereka punya usaha di Garut. Jadi Gitu. mereka lebih emang mereka cita-citanya pensiun dari perusahaan itu. Dia tinggal di Garut. Mereka punya usaha. Jadi itu emang mungkin harapan mereka berdua kali ya. Cita-cita dari dulu kali ya. Iya. Gitu. Apa usaha apa, kuliner atau apa? Lebih cenderung sembako dan sembako kayak Oh gitu. gitu. Oke sembako ya. Masya Allah ya. Makanan. Salam ya buat Bapak Ibu ya. Siap, Mudah-mudahan siap. semuanya Sampai. sehat ya. Amin. Nah ini sekarang kita mau ngobrolin sedikit-sedikit mengenai keagamaan. Oke. Keagamaan ini dalam arti yang ada hubungannya dengan Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Nah, mungkin Bang Yanis belum pernah dengar kali. Sekilas udah dengar sih, udah pernah, juga udah pernah sempat cari-cari juga tentang. Iya. Nah, Bang Yanes, insya Allah nih nanti akan bergabung gitu ya dengan Yayasan Pembina Mu'alaf di divisi Anissa. Saya juga baru tahu hari ini. Wah keren nih berarti nih ya. Anissa punya host profesional lagi ya. Nah, jadi gini Bang, saya ceritain sedikit kalau Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid itu adalah kita bergerak di bidang pembinaan mu'alaf. Dan juga kita melakukan yang disebut dengan perang pemikiran. Nah, perang pemikiran ini adalah dalam upaya kita menangkal upaya pemurtatan, Bang. Oh ya, karena banyak teman-teman yang bahkan bukan teman dekat ya. Saya dulu pernah sempat kerja di salah satu perbankan dengan perbedaan agama perbedaan keyakinan dari orang tuanya mereka, dari orang tua sahabat saya sendiri. Teman saya sampai bilang, kenapa saya lebih memilih keyakinan ayah saya dibandingkan dengan ibu saya yang sebelumnya. Orang tuanya beda keyakinannya. Yang sebelumnya dulu malahan sahabat saya ini cenderung di keyakinan ibunya yang muslim. Terus saya nanya, apa yang membuat teteh jadi berubah teh gitu? Sebenarnya gak ada hal yang memberatkan sih. Dia bilang seperti itu, cuman sugesti dari sahabat saya sendiri, dia bilangnya setiap gue doa di agama dulu di nyokap gue, doa gue tuh nggak pernah lama dikabulin atau nggak pernah dikabulin gitu. Jadi kaget, segitunya dia sampai ngomong gitu. Segitu doang gitu. Segitu doang yang lu ngomong gara-gara itu. Terus selalu pindah ke ini, apa yang lu dapetin? Apa yang gue doa cepat dikabulin langsung ya. Sesimpel itu lu pindah agama, teteh, gue bilang gitu. Ya itu yang gue rasain gitu. Iya. Nah di situ ini sekarang kok bisa ya gitu. Memang kan gini ya Bang Yanes ya, istilahnya kalau bicara agama dan kepercayaan itu kan setiap warga negara Indonesia itu kan dijamin haknya untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar 1945 kan. Nah, tetapi ini masalahnya sedikit begini. Di dalam kenyataannya atau di lapangan itu masih ada pihak-pihak yang mensiarkan agama ke orang yang sudah beragama. Oke. Oh, iya. Paham itu. Ya. Sekarang di medsos juga banyak banget kayak banyak kan? Gitu. Nah, jadi padahal pemerintah kan juga sudah membuat aturan. Ada SKB ya, surat keputusan bersama menteri gitu kan. Bahkan udah cukup lama itu aturan udah cukup lama. Cuman setiap pelanggaran itu hampir dibilang kayak nggak ada nggak ada sanksinya lah gitu lah. Ya. Nah jadi makanya mungkin karena apakah
aturan pemerintah itu apakah tidak dihormati atau bagaimana, masih terjadi yang namanya Banyak malah. pensiaran agama kepada orang yang sudah beragama. Karena gini Bang, sorry ya, kita langsung aja sebut agama kekristenan, ya, entah itu Katolik ataupun Protestan, dan agama Islam, ini yang secara akademis disebut sebagai agama samawi kan Bang. Betul. Nah, akademis nih. Tapi kalau secara akidah kan kita harus meyakini bahwa yang disebut agama samawi ya cuma Islam. Karena cuma Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Tetapi ketiga agama ini memang ini agama misi, Bang. Nah, semuanya termasuk Islam. Islam juga agama misi. Cuman bedanya begini. Kalau di Islam kita wajib berdakwah, wajib menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Iya. Betul kan? Minimal. Betul. Tetapi kalau di kekristenan mereka itu ada yang namanya amanah agung. Oke, pernah dengar amanah agung. Matius 28:19. Betul. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Iya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau belum sampai ke baptis, belum kelar kan berarti kan? Iya, logikanya. Iya kan? Benar. Jadikanlah mereka muridku. Iya benar. Saya pernah. Nah, bedanya di situ Bang. Jadi kalau di Islam kita hanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat, tetapi kalau yang dua ini mereka harus sampai menjadikan orang itu baptis. Gitu. Bedanya di situ. Nah, kita di dalam dakwah kita di Yayasan Pembinaan Mu'alafat Tauhid ini, kita melakukan perang pemikiran itu bukan berarti kita memusuhi orang-orang agama lain, bukan, sama sekali bukan. Dan kita tidak pernah punya motivasi untuk memualafkan siapa-siapa. Karena kita tahu kita manusia tidak bisa memualafkan siapa-siapa. Oh, Nabi aja nggak bisa memualafkan pamannya gitu Bang ya. Hidayah itu kan murni milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan aja dan di mana aja. Iya, nah, tetapi tujuan kita melakukan perang pemikiran ini adalah kita ingin melindungi umat kita, umat Islam, melindungi akidahnya supaya bisa menolak atau menangkal upaya pemurtatan gitu. Nah, jadi dengan adanya mu'alaf itu jadi yang kokoh jalan itu untuk bisa melindungi atau lebih meyakinkan lah ya. Tujuan kita sebenarnya untuk umat kita sendiri. Sebenarnya mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka juga melakukan ya istilahnya kalau boleh dibilang tuh ya khotbah online gitulah. Iya banyak. Atau khotbah di medsos gitulah. Iya, itu juga ya mereka juga ingin melindungi akidah umat mereka gitu. Betul. Cuman kan ibaratnya kalau di dalam kehidupan beragama antar beragama itu kan ada batas-batasnya. Kita punya kitab suci, mereka punya kitab suci. Kita punya tafsir, mereka punya tafsir. Nah, dari kitab suci dan tafsir ini kita tidak boleh senggol-senggol nih. Kita tidak boleh nyebrang ke masing-masing gitu. Masing-masing nih. Jadi ada pagernya gitulah. Tetapi di dalam melakukan dakwah kita masih bisa, artinya kita bisa mengkritisi sesuatu. Mereka juga melakukan kritisi sesuatu kepada Al-Qur'an misalnya. Tetapi secara akademis dan ilmiah gitu. Bukan membabi buta, bukan menafsirkan sendiri gitu, Bang. Kira-kira Bang Yanes kalau masalah gituan tertarik apa enggak nih? Oh, tertarik banget lah. Tertarik ya. Karena kan mungkin pembelajaran dari sahabat yang di sini dengan kita tidak membentengi diri kita sendiri, memperkuat diri kita sendiri, iman kita sendiri ya. Pasti dengan sangat mudah bisa berpengaruh ke yang lain gitu kan. Karena kita nggak punya asal murah gurunya nih gitu kan. Pembelajaran dari mana dan kayak gimana gitu. Itu penting banget sih. Masalah. Nah, Bang Yanes tadi bilang kalau nggak salah ada apa? Ada proposal apa tadi? Kalau mau ini boleh sampai sekarang Bang. Buat program. Boleh kalau misalnya ada program. Wacana dulu nggak apa-apa. Nanti kan kita sebenarnya sih kalau program ini sih lebih cenderung ke 3 pilar kehidupan ya. Kayak misalkan ke pendidikan, terus kayak kita ngebangun sebuah UMKM gitu. Karena orang banyak kan lebih cenderung ngasih, tapi nggak ngebangun sebuah gimana caranya untuk bisa untuk menghidupi diri sendiri gitu. Kenapa nggak dibantu untuk ayo mendingan kita jalan sama-sama untuk buat bisnisnya kayak gini loh, jalannya kayak gini loh. Itu yang kedua. Yang ketiga sih lebih ke ibadah. Jadi Koko bilang yang namanya sebuah keimanan itu harus ada di mana aja, sebanyak-banyaknya, menguatkan dari mana aja. Nah, yang paling penting adalah sebuah tempat ibadah. Kalau misalkan tempat ibadahnya aja
nggak keurus gitu kan. Terus udah mau hancur, kasarnya kan banyak tuh beberapa daerah yang seperti itu. Oke, iya. Mau masuk itu mah Bang. Gitu. Masuk itu mah programnya. Iya. Nanti mungkin bisa dibicarakan dengan apa namanya divisi Anissa. Ini Anissa sebenarnya divisi khusus kewanitaan. Tapi pinter nih emak-emak yang di dalam Anissa nih milih host yang begini, curang kan? Bisa aja nyari host yang satu lagi. Sebenarnya ada 4 yang YNS punya sih program. Satu lagi lebih cenderung ke motivasi kan, karena banyak banget zaman sekarang wanita, kalau misalkan seorang wanita gitu kan, entah itu menjadi udah statusnya suami istri, entah itu masih dalam sebuah hubungan, entah itu dalam broken home gitu kan. Itu berat banget untuk bisa dia harus ngungkapin kemana, terus arahnya kemana. Nah, kita satu program itu khusus untuk memotivasi mereka, mulai dari para korban yang pernah ngalamin hal seperti itu, terus diangkat lagi, terus menceritakan gimana awal mulanya dari mulai hancur, nggak punya tujuan, nggak punya harapan hidup, jadi bisa punya harapan dan sukses. Masya Allah ya. Gitu. Memang itu tujuan dari dibukanya divisi Anissa di YPM atau itu nih Bang. Jadi ya kita tahu lah ya, jumlah wanita memang hampir di semua tempat itu lebih banyak daripada laki-laki ya. Makanya di Anissa ini nanti akan diupayakan mengangkat segala macam permasalahan yang berhubungan dengan kewanitaan. Macam-macam kan, ADRT lah misalnya, poligami lah misalnya gitu ya. Untuk bisa menyikapi hal seperti itu. Ya, jadi nanti juga akan disisipkan ajaran-ajaran dari Al-Quran supaya para wanita juga memahami lebih objektif gitu Bang. Ya. Itu nanti memang mau diangkat begitu. Udah lebih intinya itu. Cuman ngomong-ngomong berarti kalau begitu nanti ini jadi yang paling ganteng berarti di Anissa ya. Karena wanita semua ya. Masya Allah, tapi mudah-mudahan nanti dengan bergabungnya Bang Yanes di divisi Anissa ini bisa membawa apa namanya ya, giroh yang tinggi lah ya. Buat ibu-ibu ya, buat supaya lebih mempelajari agama, menjalankan agamanya, supaya kita terhindar dari upaya-upaya pemurtatan gitu Bang. Betul. Itu sih yang paling penting sih. Karena banyak teman-teman saya pun yang mau sharing karena mungkin sibuk kerja. Karena kalau misalkan di fase usia di atas 20 tahun pasti mereka emang memilih teman yang nggak terlalu banyak kan. Temannya pun nggak terlalu banyak. Terkadang malah dia udah fokus dengan kerjaan, malah hidup dengan sendirinya. Bahkan lupa dengan masalah yang ada. Saya harus cerita kemana nih dengan sebuah kehidupan yang gue rasain gitu. Tepat banget sih Anissa membuat sebuah program seperti itu. Mudah-mudahan Bang, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi saluran ya buat para wanita itu. Oke, sekarang balik sedikit nih. Saya malah belum lupa tadi sananya. Udah berapa sinetron Bang? Alhamdulillah kalau sinetron 200 kalau sinetron ada beberapa, ada 3 3. Kalau FTV lumayan banyak FTV. Oh FTV. Karena sebenarnya basic saya itu dari FTV kan. Saya baru masuk sinetron web series itu setelah saya masuk beberapa manajemen. Terus ayo dong cobain sinetron, karena kalau sinetron itu sebenarnya capeknya waktunya kita nggak tentu gitu. Jadi makanya lebih banyak FTV. Baru berani ngambil lagi paling 3 sinetron sih. 3 sinetron. Satu sinetron berapa episode tuh? 1000 gitu. Harapannya seperti itu ya. Harapannya. Cuman kebetulan dari stasiun TV-nya nggak terlalu panjang-panjang. Oke. Dulu sekolah acting di mana? US? Saya nggak sekolah acting malah. Oh gitu. Karena basically saya sebenarnya dari seorang penyiar radio. Terus saya iseng-iseng buat ikutan casting, ternyata tembus gitu kan. Keterusan deh. Akhirnya, gitu. Saya juga tadi yang saya bilang saya lagi mencoba buat hijrah. Kebetulan saya kerja di salah satu berhubungan dengan keuangan. Saya coba untuk pindah. Ya udahlah, di kesempatan saya ada di sinetron lumayan, program host juga lumayan jalan. Saya keluar tuh dari salah satu pekerjaan itu. Gitu. Belajar hijrah sih intinya. Dari bank maksudnya? Iya. Dari bank konvensional maksudnya? Iya. Masya Allah. Jadi hijrah itu memang ya gimana ya? Itu timbul dari dalam memang ya. Karena saya kan baca beberapa, ternyata kesalahan dosa paling terbesar malah justru di situ kan. Gitu. Walaupun yang saya dapatkan mungkin kalau di sini di sinetron di entertain ya sebenarnya kita nggak pernah tentu gitu kan. Kayak kemarin saya selesai sinetron, saya harus kemana lagi nih, dapat rezeki dari mana lagi nih gitu. Ternyata ya benar sesuai dengan janji Allah gitu kan. Kamu berani mengikhlaskan, kamu berani yakin sama Allah,
Allah bakal kasih yang lebih. Masya Allah.